Hai guys, welcome back to my channel Wira Journey. Kali ini Wira Journey sudah ada di salah satu sekolah ya, back ke sekolah. Jadi kali ini kita akan berbicara dengan salah satu seorang tenaga pengajar di SMA swasta. Siapa dia? Ikuti videoku selengkapnya. Hai guys, ini dia Miss Widya, salah satu tenaga pengajar di SMA swasta. Oke, siapa dia? Bisa Mbak kenalkan diri dulu sebelumnya Miss Widya? Oke, halo penonton Wira Journey. Wira Journey. Oke. Perkenalkan, nama saya Niwayan Diastini. Dipanggilnya? Biasa dipanggil Widya. Widya, Ya. oke. Biasa dipanggil Widya. Asalnya Asalnya dari mana? Wih, Petang, Pelajar. Pelajar. Oke. Terus apalagi ya, hobi tentunya bisa dilihat. Hobi saya makan. Hobi saya makan, teman-teman. Hobinya makan untuk mengisi istilahnya, tapi tidak makan untuk hidup ya. Hanya Tidak. untuk hanya Mengisi mungkin perut aja. lebih tepatnya kadang-kadang mungkin Widya itu lebih senang kuliner ya. Kulineran saya senang sekali. Tapi ini hanya sedang hobi, bukan pekerjaan. Bukan. Yang kita bahas kali ini adalah prestasi Widya sebagai seorang tenaga pengajar. Bagaimana dia akan melakukan pendekatan kepada beberapa siswa yang memiliki karakteristik dalam tanda kutip spesial, bukan nakal, tapi spesial. Ya. Nah, bagaimana cara Widya sebagai seorang tenaga pengajar agar anak-anak itu menarik atau lebih merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran di tengah pembatasan pembelajaran saat ini, yaitu mengalami pandemi yang tidak boleh tatap muka. Oke, kita akan berbicara kepada Widya. Tapi sebelum memasuki ke pembelajarannya itu sendiri, kita akan dari background, kita akan kupas ini bagaimana Widya itu backgroundnya. Oke, tadi Widya sudah menceritakan dari namanya Widya, Iya, kemudian asal, kemudian sekarang kita akan berbicara dari background pendidikan. Oke, mungkin Widya bisa diceritakan bagaimana background pendidikan Widya. Oke. Program pendidikan. Ya. Berbicara tentang pendidikan pasti dari SD, SMP, SMA, terus kuliah ya terakhir. Kuliah. Saya nggak TK ya teman-teman, saya tidak pernah merasakan kehidupan sama kanak-kanak. Langsung SD. Jadi langsung SD. Iya. SD itu saya di salah satu SD negeri yang Iya. berada di Petang. Di Petang guys. Ya, terus SMP juga sama, salah satu SMP Petang. negeri Petang juga. Iya. Dan saya tidak memilih SMA, tapi saya memilih SMK. SMK, oke. SMK Di ya? Petang juga. Iya, di Petang juga kan. Mungkin begini ya, Widya, kenapa Widya kan ketika tamat SMP itu kan ada dua pilihan sekolah, antara SMA ataupun SMA. AA. Nah, kenapa Widya memilih SMK? SMK. Hmm, Kenapa SMK? Biar beda aja. biar beda. Enggak sih, bukan karena biar beda aja sih, karena Iya. pada saat itu Kak, jadi orang tua saya tuh bukan orang yang mampu itu Oke, untuk mungkin membiayai dalam dia. tanda kutip mungkin sederhana gitu ya, tidak. Finansialnya belum cukup untuk menguliahkan anak-anak itu. Iya. Jadi memilih SMK, Iya. nanti gini pikirannya tuh biar udah tamat gitu atau udah selesai sekolah itu Iya. bisa langsung kerja. Bisa langsung ke dunia kerja Iya. gitu ya. Karena Nah, SMK kan salah satu semboyannya adalah lulus Iya. itu langsung kerja. lulus langsung Langsung kerja. kerja. Oke, benar banget. Ketika Widya itu SMK itu kan banyak banget jurusan seperti tata boga, perhotelan, dan banyak lagi seperti multimedia. Nah, ketika SMK di Petang itu Widya memilih jurusan apa awalnya? Sebenarnya jurusannya itu namanya tuh AHP. AHP, apa itu Widya? Agribisnis hasil pertanian. Hasil pertanian. Jadi Oke. ketika saya sekolah di sana, Hmm. saya diajari bagaimana sih mengolah pangan gitu. Hasil Mengolah pertanian yang hasil ada pertanian. di sana itu kita olah Iya. biar bisa jadi produk kayak gitu. Sebuah produk yang menjual mungkin Iya. seperti itu ya. Contohnya nih, Iya. kedelai gitu Kak. Wow. Nah, ada biji kedelai nih. Heeh. Nah, gimana cara kita mengolah agar ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi? Hmm. Ya, kita buat susu kedelai, Susu kedelai. terus kembang tahu, Wow, kembang tahu. Ada Kembang tahu. ya. Wih, menarik sekali. Habis Mungkin itu- kapan-kapan kalau kita ke Petang, kita akan cari kembang Mampir tahu ya, mampir. Oke. Ya. Dan tahu. Hmm. Itu, tapi setelah lulus SMK saya sempat Iya. bekerja sih Kak. Sempat bekerja Setelah di salah satunya itu di toko roti. di
toko roti yang ada di Denpasar Timur. Iya. Habis itu setelah Oh, sana sebentar. Saya potong. ya. Mungkin begini ya. Tadi Widya ketika SMK memilih AHK yang AHP AHP. Ya, Oke, AHP. AHP itu artinya secara umum jurusan itu belajar mengolah hasil pertanian. Ya. Kemudian setelah tamat SMK, akhirnya Widya bekerja di toko roti. Kenapa tuh? Itu kan mungkin roti itu dibilang kadang-kadang memang hasil produk juga ya, tapi kan tidak view dari desa sendiri. Seperti misalkan ada juga, kalau saya tahu itu ada salah satu nama sayur yang di Betang gitu yang cukup belakangan agak unik gitu mungkin ya. Kenapa nggak memilih mungkin artinya untuk mengolah hasil dari Betang sendiri gitu? Waktu itu juga masih karena masih muda ya pikirannya Masih kayak muda ya? ingin jalan-jalan gitu. Ingin Jadi kayak jalan-jalan. coba dulu nih merantau ke kota bentar. Ya udah coba untuk merantau ke kota, akhirnya coba untuk bekerja di toko roti gitu. Karena waktu sekolah juga dulu itu diajarin bagaimana caranya membuat roti-rotian, kue yang juga nggak hanya mengolah hasil pertanian saja, tapi kita juga diajarin tentang bagaimana membuat kue, juga ya. roti-rotian kayak gitu, dan banyak, nggak hanya sekedar mengolah hasil pertanian aja. Oke, berarti sebenarnya masih masuk linear juga ya kalau di dalam pendidikan pengolahan, masih ada masuk pengolahan ya hasil produk gitu. Oke, selain itu juga mungkin Widya untuk mencari pengalaman gitu mungkin pengalaman. Oke, kemudian bekerja di toko roti. Ya. Nah, setelah bekerja di toko roti, setelah itu mungkin tahun berapa bisa diceritakan tahun berapa Widya kerja di toko roti? Saya lulusnya tuh tahun 2014-an, 14 atau 15 kayaknya. Jadi itu kisaran tahun 2014-2015an itu. 2015. Iya, 15. Oke. Itu berapa lama sampai bekerja di toko roti itu? Kayaknya cuma 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulanan. Habis itu setelah saya di sana, 6 bulan itu pindah lagi gitu. Pindah lagi, Ya. bekerja di Salah satu catering yang ada di Bandara Ngurah Rai. Bandara Ngurah Rai Catering, masih Catering untuk ke kuliner gitu ya, mungkin dari masih gitu. sama pengolahan. Oke, lantas di kuliner ini Widya berapa lama kerjanya di sana? Kalau di tempat yang kedua di catering, nah Bandara Ngurah Rai itu Iya. kira-kira 6 bulanan juga. Pokoknya saya 1 tahun diem hanya untuk bekerja di bidang kuliner dan makanan. Nah, setelah itu apakah ada kerja di tempat lain atau langsung melanjutkan kuliahnya gitu? Setelah itu langsung lanjut kuliah. Oke, Widya kan melanjutkan kuliah di dunia pendidikan gitu ya. Apa yang menjadi motivasi mungkin ya awalnya Widya memilih jurusan pendidikan, dan di sini kita buka saja yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Mungkin awalnya seperti apa motivasinya, bisa diceritakan Widya? Oke, motivasi itu ada motivasi. Jadi Yeah. emang bener sih Kak, saya tuh terlalu membanting setir jadi kayak gitu. Pengen dari dunia makanan kayak gitu, pengolahan makanan ada setir ke dunia pendidikan. ke pendidikan. Bahasa Indonesia lagi. Iya, bahasa Indonesia. Oke, jadi setelah 1 tahun break itu saya memilih untuk kuliah. Karena pada saat itu emang ya udah orang tua udah mulai ya bisa untuk membantu menyekolahkan anaknya ya. Kayak gitu. Dan banyak sih jurusan sebenarnya di dunia perkuliahannya, tapi kenapa saya memilih bahasa Indonesia? Ada satu hal. Coba diceritakan. Oke. Jadi karena ketika saya SMK dulu itu ada seorang guru saya, guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Beliau benar-benar memotivasi saya untuk belajar kayak gitu. Karena emang saya lihat beliau tuh kayak wah, karismanya tuh beda Kak. Kelihatan kritisnya tuh loh banget, dan emang bapaknya itu penyabar sekali. Ya, dan memang bapaknya itu berbicara saja sudah kayak memotivasi itu loh, suaranya memotivasi banget. Jadi saya bilang kayak saya mau coba untuk mengikuti juga beliau. Jadi guru bahasa Lantas Indonesia. kenapa memilihnya bahasa Indonesia? Kan banyak tuh mata pelajaran seperti agama, bahasa Bali, dan banyak banget itu mata pelajaran di sekolah. Akhirnya sampai Widya memilih di bahasa Indonesia. Karena bapak itu mengajar itu bahasa Indonesia. Guru Saya bahasa pengen Indonesia. mengikuti jejak bapak itu, jadi bahasa Indonesia. Ke bahasa Indonesia. Oke, Iya. akhirnya Widya kuliah untuk meneruskan yang menjadi motivasinya Iya, Widya gitu ya. motivasi, iya. Oke, tamatnya Widya di tahun berapa? Coba diceritakan. Baru
banget. Baru banget tahun? Iya, 2021. Wow, 2021. Tahun ini. Fresh graduate mungkin ya. Oke. Banget. Nah, itu setelah tamat nih 2021. Lantas ini kan 2021 ini dibilang masa pandemi ya, yang bisa dikatakan masa pandemi ini sangat sulit yang namanya mencari pekerjaan. Iya. Akhirnya tamat di salah satu perguruan tinggi, sampai akhirnya Widya mungkin melamar di salah Ya. satu sekolah, dan sekarang ini sekolahnya ada di Jimbaran. Kenapa jauh sekali mencari, tidak mencari di Petang Iya, gitu? betul dia. Bagaimana ya cara menceritakan? Karena memang mungkin sudah jodoh. Jodoh. Jadi sudah jodoh, mungkin harus ke Jimbaran. Iya. Mungkin Tuhan memiliki rencana, kamu harus pergi nih, kamu harus ke Jimbaran kayak gitu. Jadi ya udahlah ke Jimbaran. Juga pengen merasakan gimana sih suasana tinggal di Jimbaran. Di luar daerah. Iya. Mungkin ya. Oke. Saya emang pribadi tuh suka sekali dengan jalan-jalan. Jadi pergi kemana tuh saya suka sekali. Suatu daerah yang baru, Iya. kita mengenal kebiasaan yang baru. Jauh dari seperti rumah, apa, kayak jauh gitu dari ya. rumah. Ya, belajar mandiri juga, Iya, belajar benar. mencari pengalaman juga. Ya, oke. Akhirnya Widya sampai diterima di salah satu sekolah swasta Ya. di Jimbaran. Betul. Oke. Lantas setelah menjadi seorang guru nih, Mm-mm. nah ini Gimana? kan yang menjadi salah satu prestasinya Widya ya, adalah mungkin tidak dalam arti Widya memberikan pendekatan personal yang berbeda dari, bukan berarti guru yang lain itu jelek, tapi setiap guru itu memiliki pendekatan yang berbeda. Tapi di sini yang tertarik adalah teman-teman Widya ini bisa merangkul anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda atau yang istimewa, bukan nakal. Oke. Mungkin seperti apa bisa dijelaskan Widya? Akhirnya sampai Widya itu bisa yang namanya dikenal dekat sama anak-anak yang mungkin jarang gitu ya, mungkin mengikuti pembelajaran apalagi pandemi seperti ini. Nah, seperti apa pendekatan Widya? Widya ini kan seorang guru baru ya, ya. Baru banget 2021 menjadi seorang guru, sudah bisa dekat dengan siswa yang istilahnya memiliki karakteristik berbeda dan spesial gitu. Spesial, istimewa ya. Istimewa ya. Oke. Oke. Kalau mau dijelasin, Iya. sebenarnya gini, setiap orang itu punya cara tersendiri untuk mendekatkan diri dengan orang lain kayak gitu. Mungkin kakak sendiri punya kan cara untuk mendekati orang lain tuh. Iya. Setiap orang tuh punya kayak gitu. Oke, Widya, sekarang mungkin bisa dijelaskan seperti apa treatmentnya atau pendekatannya secara personal hingga anak-anak yang memiliki karakteristik dalam tanda kutip istimewa, mereka mulai memiliki interest untuk memiliki yang namanya tertarik nih sama mulai mengikuti pembelajaran atau dengan gurunya saja lah dulu seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan ya. Oke, teman-teman Wira Journey. Jadi Iya. di sini saya berbagi pengalaman aja, Berbagi pengalaman menceritakan, sharing gitu ya teman-teman. menceritakan pengalaman dengan Iya. mereka-mereka yang disebut istimewa kayak gitu. Jadi singkat aja sih kak, ketika saya ingin mendekati mereka itu, Iya. emang dalam hati saya tuh memang dari dulu tuh ingin untuk mendekati anak-anak yang dibilang Iya. istimewa kayak gitu. Hmm. Karena saya yakin Iya. setiap orang itu punya kemampuan tersendiri. Memiliki bakat gitu, Bakat mungkin tersendiri, bakat yang ya. berbeda mungkin itu ya. Sekarang tergantung untuk memantiknya gitu. Iya sih. Bisa nggak sih kita memancing bakatnya dia tuh biar keluar gitu loh, biar Iya. tambah gemilang gitu bakatnya. Oke. Saya percaya itu. Makanya dari dulu sekali ketika Iya. masih zaman kuliah tuh sangat ya. ingin untuk mendekati mereka-mereka yang dibilang istimewa. Iya. Gitu. Hal pertama sih yang saya lakukan tuh gini kak. Seperti apa mungkin bisa Iya, diceritakan? jadi setiap orang tuh, kalau bisa Iya. dibilang siswa nih ya, Siswa. setiap siswa tuh pasti punya circle tersendiri dia. Kayak Pertemanan teman mungkin. main tuh pasti Oh. punya. Nah, Iya. nah, ketika saya kesulitan nih untuk mendekati mereka yang istimewa, Iya. saya deketin dulu nih temannya Deketin dia. dulu ya, oke. Iya, temannya dia dulu kuncinya nih, yang agak ya dibilang rajin lah gitu, yang rajin. Oh. Saya deketin dulu dia, Oh. udah deket nih, udah nyambung, Iya. ya udah, barulah mulai untuk coba mendekati dia gitu loh. Jadi dalam satu circle ini Iya. semua anak tuh saya deketin.
Oke, berarti mengenal personal anak itu berdasarkan dari temannya. Iya. Dari teman kita mengulik sebagai Iya. tenaga pengajar, Gali. mengulik seperti apa sih anaknya ini. Oke, setelah itu setelah mengenal dari temannya, lantas apa yang Widya lakukan? Dari temen nih, dari circle-nya dulu, Iya. habis itu baru masuk ke orangnya. Ke personal Iya. orangnya. Ya ajak ngobrol Iya. kayak gitu. Carilah mencari topik-topik yang Iya. lagi digandrungi sama mereka gitu loh. Saya sampai pernah nih, Hmm. karena ada beberapa siswa yang emang zaman sekarang kan anak-anak main game gitu loh kak ya. Main game. Iya. Contohnya game apa tuh bisa? Game Kayak apa? ya seperti Mobile Legends. Mobile PUBG. Legends atau PUBG gitu ya. Jadi saya sampai download Mobile Legends. Mobile Legends Ya. dan PUBG Saya main tuh Mobile Legends dulu. Saya main. sama anak-anak Saya sendiri dulu main. sendiri. Gimana sih saya ngertiin karakter di game Di dulu. game itu. Gimana sih? Nanti biar pas ngobrol tuh loh, pas Enak mereka gitu. ngobrolin game tuh, Ah. saya bisa masuk. Oh, gini gini ya itu. Jadi saya sampai belajar main game loh, guys. Jadi saya main game dulu, baru ngobrol tentang game ke mereka kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Bukan hanya dari komunikasinya saja, tapi kita mulai mendekati apa yang menjadi kebiasaan dan Mereka. kesukaan mereka Mereka. gitu. Dan selami seperti itu ya. Iya, Misalnya seperti yang Miss Widya tadi contohkan, mereka itu adalah sukanya dengan Mobile Legends atau game gitu misalnya. Dengan game. Nah, sebagai seorang tenaga pengajar bahkan mereka pun juga harus belajar melakukan hal yang mungkin di luar sebenarnya jalur mereka sebagai tenaga pengajar. Iya. Itu untuk mengenal anak-anak secara pribadi. Iya. Nah, setelah Widya mempelajari game tersebut yang menjadi mereka biasa ikuti itu, lantas kemudian Widya itu ngajak mereka itu seperti apa bahasanya, istilahnya ngajak mabar nih kan bahasanya seperti itu ya, main bareng gitu ya. Oke, kalau main game itu kasusnya berbeda. Kalau dengan ini saya banyak sekali menemukan circle-circle dan dibilang ada anak istimewa kayak Iya. gitu. Nah, salah satunya itu saya gunakan game untuk topik pembicaraan dengan mereka. Iya. Tapi di lain kasus saya juga gunakan kegemaran mereka. Ada yang suka jalan-jalan nih kayak gitu. Jalan ke mana nih kan? Ngomongin tentang misalnya ngomongin tentang pancing gitu misalnya, atau ngomongin tentang tempat-tempat sembahyang kayak gitu. Atau tempat-tempat kemah kayak gitu. Jadi pembelajaran artinya topik-topik kayak gitu tuh yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mereka kayak Iya. gitu. Habis itu setelah komunikasi Iya. mungkin mereka merasa nyaman gitu ya, jadi lancar komunikasinya. Akhirnya ya saya coba untuk ngajak mereka, kita coba buat proyek yuk kayak gitu. Oke, baru memasuki pembelajaran dengan proyek seperti itu ya. Nah, begini nih, kadang-kadang kan ada antara guru dan seorang siswa itu kan ketika siswa didekati lah oleh seorang guru, walaupun itu mungkin bahasanya biasa, tapi kadang-kadang anak-anak itu seperti ada batasan gitu, sedikit ada apa? Dia guru, bukan. Jadi mungkin agak mereka tuh sungkan seperti itu. Nah, apa yang dia lakukan sehingga anak-anak itu tidak sungkan seperti itu? Gimana sih bilangnya? Gini, jangan buat mereka untuk takut pada kita. Sebenarnya sungkan itu menurut saya ada dua pengertian loh kak. Ada sungkan karena memang kayak sungkan menghormati orang, sama ada sungkan karena dia takut gitu sama kita. Wes langsung keluar nih. Karena Guru takut bahasa sama Indonesia memahami banget yang namanya kata-kata. Karena takut sama kita, jadi kalau saya lebih memilih mereka itu bening jangan sungkan. Kita tahu batasan. Kapan seharusnya kita bercanda yang serius, ya, serius. Kapan seriusnya, kapan kita harus bercanda kayak gitu. Lebih baik kayak gitu. Jadi itu yang membuat mereka tidak sungkan dengan saya itu karena mungkin ya saya nggak pernah membuat batasan sama mereka. Bukan tidak pernah membuat batasan sama mereka. Jadi mau ngobrol apapun, saya bisa nyambung dengan mereka, masih bisa ngeladeni. Jadi nggak hanya kaku pada kalian hubungin saya itu hanya ketika ngomongin pelajaran aja tuh. Hal yang lain itu jangan. Saya nggak kaku seperti itu. Jadi ketika mereka pengen curhat misalnya, Miss tugas saya kok banyak ya, misalnya kayak gitu, saya agak mumet tuh ngerjain kayak gitu. Ya peladeni. Artinya curhat-curhatan mereka, saya temani kayak jadi teman curhat gitu ya, mungkin ya. Jadi seorang guru atau tenaga pengajar itu harus multi talent,
harus bisa tidak hanya mengajar, Iya, juga betul. harus mengenal personal Iya, betul. peserta didiknya, harus bisa jadi teman curhatnya juga. Jadi seperti itu treatment yang Widya lakukan. Buat mereka nyaman itu yang utama. Nyaman, ketika nyaman mungkin seperti itu baru bisa menyelipkan yang namanya pembelajaran. Iya. Nah, setelah mereka nyaman itu lantas gimana nih? Yang mungkin banyak banget itu anak-anak yang dalam tanda kutip memiliki karakteristik mereka itu kan biasanya enggan buat yang namanya tugas. Langkah seperti apa yang Widya berikan untuk biar mereka itu mulai memiliki interest atau ketertarikan? Ayo buat tugas yuk, kayak gitu tuh. Gimana kira-kira? Setiap guru pasti punya tuh treatment tersendiri ya. Tapi kalau saya memberikan treatment kepada mereka Iya. agar mau gitu loh, kayak mau buat tugas buat belajar itu modifikasi Iya. perangkat pembelajarannya. Langkah pembelajaran. Iya. Mungkin tugas yang diberikan itu kita modifikasi. Iya. Jadi ketika mereka membuat tugas, mereka bisa tanpa melihat internet tuh mereka udah bisa menjawab dengan pemikiran mereka sendiri kayak gitu. Jadi tugas-tugas yang kita berikan itu tidak hanya teori aja tidak gitu hanya loh, teori itu. tapi praktek. Praktek yang kesehariannya mereka seperti apa gitu ya, mungkin seperti dia sebutkan tadi dalam bentuk proyek, misalnya bikin kayak video gitu ya. Nah seperti itu anak-anak akhirnya mulai interest untuk bikin proyek nih. Nah terkadang nih kembali lagi ke komunikasi anak-anak, Widya sudah berusaha menjadi seorang teman, mungkin ya seorang teman bagi peserta didiknya, tapi terkadang nih anak-anak sekarang itu dalam tanda kutip ketika mereka sudah dekat dengan gurunya atau apa namanya seorang tenaga pendidiknya itu kadang-kadang mereka melewati batasan yang kata dalam tanda kutip itu mungkin kadang-kadang atau kadang-kadang terbiasa terlalu dekat santai nih nyaman sama gurunya, akhirnya bilang kadang-kadang bahasanya dalam keseharian itu kasar seperti itu. Nah bagaimana Widya melakukan treatmentnya ini supaya anak-anak ini kan Widya memberikan kedekatan sebagai teman, kemudian agar mereka itu ketika pembelajaran nantilah saat formal, saat pembelajaran di sekolah ataupun mungkin di sekolah bertemu itu tidak gampang, artinya tahu mereka posisinya kapan mereka harus serius, kapan harus bercanda kayak gitu ya. Pada dasarnya mereka pasti udah tahu kok kayaknya kapan saya harus ngomong misalnya bercanda sama orangnya nih, kapan saya harus serius sama orangnya nih. Karena mereka juga di rumah pasti sudah diajarkan sama orang tua mereka masing-masing kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi mereka kan banyak sekali tuh paparan-paparan dari dari sinilah, dari temannya inilah, inilah, circle yang inilah kayak gitu. Mereka mungkin belum benar-benar menyaring dengan baik gitu loh, mana yang boleh diambil, mana yang enggak. Itu artinya semua yang diambil kayak gitu. Kalau cara saya pribadi sih gini Kak, jadi dengan mendekati mereka pelan-pelan, jadi ngasih tahu itu mereka pelan-pelan. Oh, jadi gini, nggak boleh kayak gini loh, kayak gitu. Tapi ya, tapi dengan bercanda masih gitu loh. Kita ngomong hal yang serius, cuma dengan cara yang bercanda kayak gitu. Yang bahasanya mereka gitu ya, kira-kira. Kalau zaman sekarang, kasih tahu anak-anak tuh nggak bisa kita kasih tahu dengan hal kasar. Nggak boleh kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Seperti dulu lagi karena anak-anak itu sudah benar-benar yang namanya udah berbeda sekali sekarang. Beda banget sekarang. Kalau dulu itu yang namanya pendidikan itu anak-anak itu sangat takut sama gurunya. Kalau sekarang berbalik, kadang-kadang mereka itu menganggap gurunya itu sama seperti mereka gitu. Nah, kayak sepantaran gitu lah. Sepantaran gitu. Jadi biasa ngomong kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang tuh kita nggak bisa ngasih tahu anak-anak itu dengan cara yang masih seperti yang lampau kayak gitu. Sangat berbeda. Malah dari pengalaman saya nih Kak, ketika kita kasih tahu anak-anak itu dengan cara yang agak keras, atau tegas, nggak boleh kayak gitu, kamu salah kayak itu misalnya, mereka akan semakin bodoh amat gitu. Jadi ya udahlah, ya bodoh amat kayak gitu. Tapi kalau kita coba deketi, coba masuk ke alam bawah sadarnya mereka, coba untuk masuk ke pribadinya mereka, walaupun itu prosesnya panjang gitu, mereka pasti mau mendengarkan. Ya sih, ketika mereka istilahnya sudah didekati, sudah mulai sama orang nyaman, tahu mereka dengan
posisi mereka sebagai seorang siswa, akhirnya dengan seperti itu secara tidak langsung mereka kan mulai sadar. Ya, sadar Seperti itu. ya. Dan hasilnya feedback yang berbeda ini teman-teman. Selain Miss Widya ini sudah memiliki karakter yang artinya anak-anak yang memiliki karakter spesial itu mulai tertarik untuk pembelajaran. Miss Widya ini juga sudah mampu istilahnya mengajar anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda itu atau istimewa ini mengikuti lomba. Ya. Bisa diceritakan sedikit gimana awalnya sampai anak-anak mau mengikuti lomba? Jadi mungkin topik hari ini tuh udah kita membicarakan tentang anak-anak istimewa. Istimewa, oke. Istimewa. Jangan menjudge kalau anak-anak yang malas itu adalah anak-anak yang bodoh. Selamanya akan jadi bodoh atau tidak bisa, tidak seperti itu. Menurut saya itu keliru. Iya, benar. Tidak semua orang-orang yang malas itu akan menjadi bodoh. Iya. Jadi menurut saya setiap orang itu udah punya kepintarannya sendiri, udah Memiliki punya bakatnya bakat masing-masing tersendiri, gitu ya. ya. Sekarang balik lagi seperti yang saya katakan tadi, Hmm. gimana cara kita Iya. sebagai pendidik ini Iya. untuk memancing dan mengeluarkan bakat-bakat yang ada dalam Dalam diri diri mereka sendiri. kayak gitu. Kita kuncinya bagaimana membuat mereka itu mau mengeluarkan bakatnya mereka dan mau mengasah bakatnya mereka kayak gitu. Dan karena berjalan dari kepercayaan kayak itu, saya coba mereka ini yang istimewa ini. Dan ternyata benar, mereka yang istimewa itu punya bakat tersendiri. Nah, salah satunya nih, mereka itu sudah mau mengikuti lomba puisi. Iya. Nah, untuk puisinya ini kita akan bahas di part 2. Oke. Mungkin satu pesan sebelum kita tutup closing, satu pesan Widya, sebuah pesan ini. Kita hari ini berbicara tentang anak istimewa untuk teman-teman di wilayah Jone ataupun teman-teman yang menjadi seorang tenaga pengajar dalam menghadapi anak-anak yang istimewa. Satu pesan singkat gitu. Singkat ya, satu tapi panjang. Oke. Satu tapi panjang, nanti belanak pesannya kan. Oke. Jadi kita sebagai tenaga pendidik siapapun ini ya, baik itu nanti yang menjadi orang tua atau yang sekarang sudah menjadi orang tua kayak gitu, punya anak kayak gitu, percayalah pada diri kita kalau setiap anak, setiap orang dilahirkan di dunia ini tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Semua orang itu memiliki kepintarannya masing-masing. Memiliki Semua orang kepintarannya masing-masing gitu ya. kecerdasannya Bakatnya masing-masing. mereka itu ada dalam dirinya. Ya. Sekarang tergantung kita yang jadi pemantik. Bisa nggak kita menggali bakat-bakat yang ada di dalam dirinya. Iya. Jangan pernah mengatakan kalau anak itu bodoh hanya karena dia tidak pintar di segala bidang. Jadi kita harus bisa membuat anak-anak itu menguasai segala bidang. Mengikuti lah dulu. Ya, mengikuti. Mengikuti. Saya tertarik di semua bidang, walaupun tidak pintar. Tapi kita bisa mengeluarkan bakat yang Salah tersembunyi. satunya mungkin ya itu ada salah satu bakatnya kita bisa menariknya mereka. Kayak itu. Yang pernah bilang anak itu bodoh. Jangan pernah menstigma atau mengsugestikan bahwa seseorang yang malas itu dalam adalah pembelajaran dalam hidup tidak selama seperti itu. selama. Apalagi di zaman saat ini yang anak-anaknya milenial, banyak sekali kasus yang sebenarnya mereka itu cerdas, tapi karena mungkin kadang-kadang pembelajarannya itu masih kurang atau kadang-kadang membosankan sehingga mereka itu enggan untuk belajar. Ya, betul. Terima Benar kasih, sekali. terima kasih Miss Widya atas Sama. berbaginya sharingnya hari ini. Sama-sama. Sangat bermanfaat. Nah, demikian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya di bawah. Apapun komen kalian, itu akan menjadi masukan bagi Widya Jone. Terutama kalau kalian akan komen nih untuk ke part 2-nya terkait bagaimana mengajak anak-anak itu yang karakternya istimewa ini agar mereka mau lomba, dan mudah-mudahan yang istimewa ini memiliki nantinya prestasi dan juara. Silakan dikomentari dan itu akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk dibahas pada part 2. Terima kasih. Salam Widya Jone. Bye-bye.